Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita hari ini akan melanjutkan pembacaan kita kemarin, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 3 dengan judul perikop penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah saudara, pasal yang baru saja kita baca ini menceritakan mengenai peristiwa yang terjadi sesudah Stefanus dibunuh, di mana pada saat itu terjadi gerakan massa yang besar untuk menganiaya orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Nah walaupun Stefanus telah dibunuh, ternyata hal itu tidak meredakan kegeraman orang-orang Yahudi. Nah Saulus salah satunya merupakan orang yang paling gigih memimpin penganiayaan ini. Dia memasuki setiap rumah di mana jemaat biasanya mengadakan pertemuan. Dia menyeret dengan kejam laki-laki bahkan perempuan dan menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Lalu apa dampak dari penganiayaan ini? Injil makin tersebar luas. Orang-orang percaya di Yerusalem tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka pergi ke daerah-daerah tersebut bukan karena mereka takut dan ingin melarikan diri, karena sebenarnya letak Yudea dan Samaria itu tidak begitu jauh dari Yerusalem. Nah, hal itu mereka lakukan karena Allah memang menghendaki orang-orang percaya menyebarkan Injil ke daerah-daerah lainnya, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, sejarah mencatat bahwa penderitaan selalu hadir dalam kehidupan setiap pengikut Kristus. Ada kalanya gereja dibom, dibakar, orang percaya mendapatkan diskriminasi, atau juga izin untuk beribadah dipersulit. Namun meskipun demikian, kita melihat bahwa Allah memakai kondisi-kondisi tersebut untuk menumbuhkan dan menguatkan iman orang percaya. Bahkan melalui kesulitan-kesulitan itu, justru berita keselamatan disebarluaskan sampai ke ujung bumi melalui kehidupan orang percaya. Seperti apa yang terjadi pada jemaat di Yerusalem, Allah menggunakan kesempatan ini agar orang percaya dapat membagikan Injil keluar kota Yerusalem. Saudara, perjalanan kita sebagai orang percaya tidak selalu baik-baik saja. Terkadang kita diizinkan untuk mengalami kesulitan, kerugian ekonomi, dan berbagai kesusahan lainnya. Tetapi Allah menghendaki agar kita menggunakan kesempatan tersebut untuk membagikan harapan yang kita miliki di dalam Yesus kepada orang lain. Oleh sebab itu, marilah kita selalu meminta kekuatan dan kemampuan dari Allah untuk menggunakan setiap kesempatan, bahkan penderitaan sekalipun, untuk membagikan berita keselamatan dan juga harapan di dalam Yesus kepada orang lain. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, kesulitan apa saja yang sedang saudara alami, baik dalam kehidupan pribadi ataupun di gereja? Mari bawa semua kesulitan tersebut kepada Allah. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan memberikan saudara kekuatan. Dan mari berdoa agar Allah menganugerahkan kemampuan bagi saudara untuk menggunakan kesempatan tersebut untuk membagikan berita keselamatan dan harapan di dalam Yesus pada semua orang. Demikian renungan kita. Mari kita
Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan kepada setiap kami, sehingga hari ini Tuhan kami bisa memulai kembali hari kami. Ya Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang kami alami, kesusahan apapun yang sedang kami hadapi, kami mau tetap bersyukur. Tuhan, berikanlah kami kekuatan sehingga kami dapat melewati setiap kesulitan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Dan berikan kami juga kekuatan Tuhan untuk menggunakan setiap kesempatan, bahkan penderitaan sekalipun, untuk tetap bisa membagikan pengharapan di dalam Engkau kepada semua orang. Ya Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa menyerahkan hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini. Kiranya Tuhan juga akan tetap membimbing dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.